Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Di malam hari ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal persiapan penilaian akhir semester Gasal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Ya. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1.800 meter, kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, maka ketinggian pesawat sekarang adalah titik-titik. Kita coba untuk mengerjakan. Ya, awalnya berada di ketinggian 1.800 meter, kemudian turun. Kalau turun berarti dia negatif ya. Dia dikurangi sejauh 240 meter. Nah, kemudian kembali naik ya. Kembali naik dia bertambah sejauh 100 meter kembali naiknya. Jadi ini hasilnya berapa? 1.800 dikurangi 240 berarti 1.560 ya. Kemudian ditambah dengan 100 berarti pesawat tersebut berada pada ketinggian 1.660 meter. Kemudian nomor 2, hasil dari 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 ya. Kalau seperti ini kita boleh bagi dulu ya. Sama dibagi dulu 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 dikurangi 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Sama dengan 4 pangkat 1 dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4 itu berapa? 16 dikali 16 berarti 256. Gitu ya. Kemudian nomor 3, D adalah himpunan huruf pembentuk kata Depdikbud. Maka ND-nya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya sudah ada, tidak usah dihitung lagi ya. Kemudian 4, 5, 6, 7 ya. Maka ND-nya adalah 7. Tuh. Berikutnya nomor 4. Jika diberikan himpunan P sama dengan bilangan prima kurang dari 20 dan Q bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 20, maka gabungan P dan Q adalah titik-titik. Bilangan prima kurang dari 20, maka kita coba ya, dicari dulu anggota P-nya. P sama dengan bilangan prima kurang dari 20 berarti 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, dan 19. Berikutnya Q itu adalah bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 20. Bilangan kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, ini berarti gabungan P dan Q
gabungan, berarti ini adalah union P gabungan Q. Ya. Jadinya adalah 2, 3, 5, 6, 9, kemudian 11, 12, 13, 15, kemudian 17, 18, dan 19. Begitu. Berikutnya nomor 5. Diketahui S sama dengan semua faktor dari 36. Semua faktor dari 36 dan P faktor dari 36 yang habis dibagi 3. Maka banyaknya himpunan bagian P komplement adalah titik-titik. Ini kita cari dulu anggota S-nya. S sama dengan semua faktor dari 36 berarti 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, berapa lagi ya? 18, 12, 18. Berikutnya 36. Berikutnya P sama dengan faktor dari 36 yang habis dibagi 3. Faktor dari 36 yang habis dibagi 3 berarti 3, 6, 9, 12, 18, 36. Banyaknya himpunan bagian P komplement. Jadi kita cari dulu anggota P komplement. P komplement itu adalah bukan anggota ya. Bukan anggota P gitu. Maka yang bukan anggota P adalah 1, 2, 4. Ini ya. Ini. Nah, kemudian dicari himpunan bagian. Himpunan bagian P komplement adalah 2 pangkat N. Nah, ini 2 pangkat N itu adalah N-nya anggota P komplement berarti 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Berikutnya yang ke-6. Diketahui A sama dengan X demikian hingga ya, X kurang lebih dari 5 dan X kurang dari atau sama dengan 15, di mana X bilangan ganjil. Kita cari dulu A-nya ya. Berarti A-nya adalah anggotanya siapa saja, yaitu bilangan ganjil yang lebih dari 5. Adalah 7, 9, 11, 13, kemudian 15 ya, karena ini ada tanda sama dengannya, berarti 15-nya diikutkan. Ya. Berikutnya Q. Q adalah bilangan prima yang lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 15. Berarti 2 ini ya. Ini ada tanda sama dengannya, 2-nya diikutkan. 2, 3, 5, 7,
7, 11. Kemudian 13. Nih. Kemudian dicari A union Q, juga gabungan ya. Berarti A union Q adalah 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Gitu. Kalau nanti ditanya irisannya, berarti dicari yang sama ya. Ya. Jadi kalau ditanya gabungan, tinggal digabungan saja. Kemudian kalau irisan, berarti dia harus dicari yang sama aja di antara kedua himpunan itu. Kemudian nomor 7, warga Kelurahan Hidayah mengerjakan kerja bakti. 90 orang membawa cangkul dan 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Jika banyak warga Kelurahan Hidayah 120 orang, maka banyak warga yang hanya membawa cangkul adalah titik-titik. Ini kita gambar ya, kita pakai diagram Venn juga bisa ya teman-teman. Ini di situ adalah 120 di sini. Kemudian yang membawa cangkul, kemudian ada juga yang membawa cangkul sapu lidi ya, cangkul. Karena di sini diketahui 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi, berarti dia ada irisan di sini ya, dia diagram Venn-nya itu beririsan ya. Jadi ada yang membawa cangkul dan sapu lidi. Oke. Kita gambarkan seperti ini. Ada 48. Nah, berikutnya 90 orang yang membawa cangkul di sini 90. Kemudian jika banyak warga Kelurahan Hidayah 120 orang, maka banyak warga yang hanya membawa cangkul. Nah, teman-teman ini kita kurangi dulu ya. Yang membawa cangkul itu berarti di sini itu dikurangi aja dengan 48. Nah, ini berapa? Nah, ini berarti 90 dikurangi 48 adalah 42. Ini 42 ya. 42. Ini 90. Kemudian kalau ditanya nanti yang membawa sapu lidi adalah berarti 9. Ini kalau dijumlahkan 42 ditambah 48 kan sudah 90 ya. Jadi ini kalau dicari yang membawa sapu lidi adalah 90 dikurangi 120 dikurangi 90, jadinya 30 orang yang membawa sapu lidi. Kalau kita tuliskan dalam tulisan bentuk penjumlahan pengurangan ya, itu sama aja seperti ini, 90 ya dikurangi ini ya, karena di situ sudah ada X-nya. Ini kita anggap ini X-nya ya. Ini X-nya. Ini X. Ini dikurangi 48. Kemudian ditambah 48 ditambah SL yang membawa sapu lidi aja. Itu harus 120. Nah, ini berarti yang membawa cangkul ini adalah 42. Ini tambah 48 ditambah SL-nya sama dengan 120. Ini 90 ditambah
Sapolidi sama dengan 120. Kalau Sapolidi berarti 120 dikurangi 90. Berarti 30. Kalau yang ditanya cangkul, yang membawa cangkul, yang membawa sapu lidi itu berarti 30 orang. Kemudian yang membawa cangkul itu adalah 42 orang. Gitu. Kemudian nomor 8. Dari bentuk aljabar 4x ditambah 2y min 5 yang merupakan konstanta adalah titik-titik. Yang merupakan konstantanya, konstanta itu apa? Yang nggak punya variabel. Ya. Jadi angka yang berdiri sendiri tanpa huruf atau variabel. Berarti min 5. Kemudian nomor 9. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang memiliki 2 x meter dan lebarnya 13 meter. Maka kelilingnya adalah y meter. Maka persamaan dalam hal ini adalah panjang, ya, panjang sama dengan 2x meter. Kemudian lebar sama dengan 13 meter. Kelilingnya itu adalah y meter. Persamaannya berarti keliling itu adalah rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti K itu adalah 2 kali panjangnya 2x ditambah 13. Ya, berarti K itu diganti Y. Ini dikalikan. Jadinya 4x ditambah 26. Ini adalah hasil akhirnya persamaannya. Y sama dengan 4x ditambah 26. Kemudian nomor 10. Diketahui bentuk aljabar. Min 3x ditambah 6y ditambah 2. Jumlah dari koefisien-koefisiennya. Jumlah dari koefisien-koefisiennya dari bentuk ini berapa? Kalau koefisien itu berarti min 3. Kemudian 6. Ini ya berarti min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Kemudian nomor 11, hasil dari 10 ditambah min 7x. Ya, ini jadinya ini min. Ya, jadinya 10x min 7x sama dengan 3x. Tuh. Oke, kemudian nomor 12. Hasil pengurangan 3x min 5y dari 3y min 2x. Kita ubah ya, jadi 3y. Jawab di sini. 3y min 2x ya. Dikurangi 3x min 5y ya, sama dengan berapa? 3y dikurangi 2x dikurangi 3x min 5y berarti
kita coba ya. 3Y dikurangi min 5Y. Berarti 3Y min 2X min 3X plus 5Y. Nah, kita dekatkan 3Y plus 5Y min 2X min 3X. 3Y ditambah 5Y berarti ya, ini ya. Kita selesaikan yang sama sukunya, setelah suku sejenisnya. Berarti ini hasilnya adalah 8Y min 5X. Kemudian nomor 13. Diketahui A sama dengan min 2X ditambah 3. B-nya 3X min 5. Nilai dari 2A min B. Ya. 2A min B itu sama dengan 2 kali A-nya adalah min 2 ditambah 3. Min 2X ditambah 3 dikurangi B. B-nya adalah 3X min 5 sama dengan berapa? Ya, kita coba kalikan. 2 kali min 2X, kemudian 2 dikali 3. 2 kali min 2X yaitu min 4X ditambah 6. Ya. Kemudian yang ini min 3X. Min dikali 3X, kemudian hasilnya min 3X. Min dikali min 5, berarti plus 5 gitu ya. Sama dengan, kita dekatkan, min 4X min 3X plus 6 plus 5. Maka hasilnya kita bisa cari min 4 kurangi 3 berarti min 7X ditambah 11. Hasilnya itu. Berikutnya nomor 14. Hasil dari 3X min 1 dikali 2X min 4. Oke, kita pakai skema saja ya, lebih enak. 3X min 1 dikali 2X min 4. Ya. Jadinya berapa ini ya? Oke. 3X dikali 2X berarti 6X kuadrat. 3X dikali min 4. 3X dikali min 4 berarti min 12X. Berikutnya min 1 dikali 2X min 2X min 1 dikali min 4 plus 4 sama dengan, kita sederhanakan, 6X kuadrat min 14X ditambah 4 gitu ya. Ini hasil akhirnya ya teman-teman, nomor 14. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 15. Hasil dari 2X plus 3Y kuadrat berapa? Kita tulis dulu di sini. 2X plus 3Y kuadrat itu artinya adalah 2X plus 3Y dikali dengan 2X plus 3Y. Gitu ya. Ini sama dengan 2X dikali 2X 4X kuadrat. 2X dikali dengan 3Y berarti 6 plus ya.
6xy. Berikutnya 3y dikali 2x plus 6xy. 3y dikali 3y plus 9y kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 9y kuadrat ditambah dengan 12xy. Itu ya. Berikutnya nomor 16. Jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan min 2, maka nilai dari X min Y. X plus Y adalah titik-titik. X min Y berarti kita tulis di sini X min Y X plus Y itu sama dengan X min Y. X-nya adalah 6, min Y-nya adalah min 2. Dikali dengan X-nya 6 ditambah min 2 sama dengan, di sini dia berubah ya menjadi positif negatif, diketemu negatif jadinya plus ya, jadinya 8 dikali dengan 4 sama dengan 32. Berikutnya nomor 17. Penyederhanaan dari bentuk min 3 per 6x ditambah 2 per 3x. Kita sederhanakan ya teman-teman di sini. Kita cari kelipatannya ya. Min 3 per 6x ditambah 2 per 3x sama dengan, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatannya, yaitu yang paling dekat itu adalah 6. Jadi di sini 6x kemudian ditambah dengan 6x juga. Di sini nanti dikali 2, dikali 2. Karena kita harus mengubahnya menjadi penyebutnya sama, 6x ya. Dari 3x menjadi 6x, dia harus dikali 2 gitu ya. Berikutnya yang ini tetap min 3 karena dia dikali 1 aja. Kemudian yang atas karena dia dikali 2 jadinya 4. Ini. Nah, ini sama dengan 1 per 6x gitu. Oke, berikutnya nomor 18. Hasil dari 3x min 2 per 4 dikurangi 6x plus 1 per 3 adalah titik-titik. Saya tulis dulu ya di bawah. 3x min 2 dibagi 4 dikurangi 6x plus 1 dibagi 3. Nah, nih coba ya. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Maka ini kita cari di sini pernya 12. Itu dia harus dikali dengan berapa ya? 4 dia harus dikali dengan 3. Kalau di sini dia dikali dengan 4. Gitu. Makanya di sini pun juga nanti dikali juga dengan 3. Ini dikali dengan 4. Gitu. Jadinya ini 3 dikali 3 itu adalah 9x. 3 dikali min 2 itu hasilnya min 6. Berikutnya ini pernya juga per 12. 4 kali 6 itu adalah
24. X 24X ditambah 4. Nah, ini sama dengan, kita coba dekatkan, 9X min 24X seperti ini dikurangi min 6 dikurangi 4 per 12 sama dengan 9 dikurangi 24 jadinya adalah berapa teman-teman ya? 12 9 dikurangi 24 yaitu 15X. Maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan. 15X min 15X kemudian min 10 per 12. Kemudian nomor 19. Kita selesaikan nomor 19. Hasil dari Y per X pangkat 4 dibagi Y pangkat 4 per X pangkat 4. Berarti di sini Y pangkat 4 per X pangkat 4. Karena dia bagi, nanti dia menjadi kali. Dengan syarat ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti X pangkat 4, Y pangkat 4. Tuh. Coret, 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 coret. Berarti 1. Itu ya. 1 ya, teman-teman. Nomor 19. Berikutnya nomor 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. 2X min 9 sama dengan 17. 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3. 2X ditambah 5 sama dengan 29. Dan yang keempat adalah jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan kalimat tertutup. Nah, kita cari tahu dulu yang nomor 1 itu adalah kalimat terbuka. Kemudian ini adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas atau salahnya. Kalimat tertutup. Berikutnya ini kalimat terbuka. Dan ini adalah kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup tadi apa? Kalimat yang sudah jelas. Kalimat yang sudah jelas benar atau salahnya. Benar atau salahnya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, dan 4. 2 dan 4. Oke, ini adalah pembahasan soal, 20 soal ya. Ini saya bahas. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga besok ujian dimudahkan ya. Semangat untuk belajar dan beribadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.